Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik dan sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Agus Putranto, dan di kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah topik yang menarik, yaitu tentang cara memotivasi anak yang sering dibully dengan teknik NLP ya. Nah, sahabat inspiratif, seperti kita ketahui bersama ya, bahwa ternyata memang dari dulu hingga saat ini bullying masih marak ya di kalangan anak-anak ya. Apalagi orang tunanetra seperti saya ini ya, ketika masih anak-anak mengalami bullying, dan ketika sudah punya anak, anaknya juga dibully ya. Dan ini pun juga dialami oleh teman-teman saya sesama disabilitas yang lain. Bahkan sahabat inspiratif, ternyata yang mengalami bullying itu tidak hanya orang-orang disabilitas seperti saya, tetapi juga justru orang-orang yang bukan disabilitas pun juga mengalami bullying ya. Dan inilah ya yang menginspirasi saya hari ini untuk menyampaikan topik tentang bullying ini ya, tentang bagaimana cara memotivasi anak yang sering dibully dengan teknik NLP ya. Nah, seperti definisinya ya, sahabat inspiratif ya, NLP itu berasal dari 3 kata, yaitu Neuro Linguistic Programming ya. Neuro itu berarti syaraf, bisa juga kita terjemahkan sebagai pikiran. Lalu linguistik itu artinya adalah bahasa, baik bahasa verbal atau kata-kata maupun bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Nah, sedangkan programming adalah pemrograman. Jadi NLP bisa kita terjemahkan sebagai sebuah pendekatan bagaimana kita memprogram pikiran kita dengan bahasa ya, baik itu bahasa verbal maupun bahasa nonverbal atau bahasa kata-kata ataupun bahasa dalam bentuk bahasa tubuh ya. Nah, itu sahabat inspiratif. Nah, ada beberapa teknik NLP yang kita bisa gunakan ya untuk motivasi putra-putri tercinta yang sering dibully ya. Nah, yang pertama adalah mendengarkan dengan empati, sahabat inspiratif ya. Nah, pastikan kita untuk mendengarkan putra-putri tercinta ketika mereka ingin berbicara tentang pengalaman mereka. Ya, tunjukkan empati ya sahabat inspiratif ya. Ini penting sekali ya. Tunjukkan empati dan dukungan tanpa menghakimi ya, sahabat inspiratif. Nah, lanjut ke yang kedua ya. Validasi perasaan anak ya, sahabat inspiratif. Jadi sahabat inspiratif perlu memberitahu kepada putra-putri tercinta bahwa perasaan mereka itu adalah hal yang wajar dan penting ya. Misalnya sahabat inspiratif bisa mengatakan, aku mengerti kamu merasa sedih dan marah karena hal ini. Nah, bisa mengatakan demikian sahabat inspiratif ya. Jadi kita memahami perasaan mereka. Nah, sedangkan yang ketiga, mengenali bahasa tubuh ya. Nah, kita perlu membantu putra-putri tercinta untuk mengenali bahasa tubuh mereka. Bahasa tubuh itu bisa mengungkapkan perasaan. Nah, itu sahabat inspiratif ya. Kita sudah dapat 3 ya. Yang pertama tadi mendengarkan dengan empati ya. Yang kedua, validasi perasaan. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah mengenali bahasa tubuh ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke teknik yang keempat ya, sahabat inspiratif boleh subscribe video ini atau share atau juga like ya, supaya video ini juga bermanfaat bagi banyak orang. Dan dengan mensubscribe video ini berarti sahabat inspiratif juga telah membantu saya
untuk berbagi inspirasi bagi teman-teman disabilitas yang lain ya. Siapa tahu di antara saudara, sanak saudara, andai tolan Anda ada yang mengalami disabilitas atau mengalami bullying ya. Nah, seperti itu sahabat inspiratif ya. Oke, kita akan berlanjut ke teknik yang keempat, yaitu afirmasi positif ya. Aku adalah pribadi yang kuat dan berharga. Nah, itu sahabat inspiratif. Itu afirmasi positif ya. Afirmasi itu adalah kalimat ya, kalimat positif ya. Nah, adapun teknik yang kelima adalah teknik reframing ya. Nah, sahabat inspiratif perlu mengajarkan teknik reframing untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kapan-kapan kita akan bahas ya teknik reframing di NLP ini ya, ada 6 teknik reframing ya. Oke. Yang berikutnya visualisasi positif, sahabat inspiratif ya. Doronglah putra-putri tercinta untuk melakukan visualisasi positif ya. Mintalah mereka membayangkan diri mereka menghadapi situasi yang menantang dengan percaya diri dan akhirnya sukses. Nah, itu sahabat inspiratif. Teknik ini sangat membantu ya. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan kepada murid saya ya. Saya minta membayangkan murid saya untuk menjadi juara lomba gitu, dan akhirnya atas izin Allah dia pun juga berhasil mencapai seperti yang dia bayangkan gitu ya. Nah, teknik yang berikutnya adalah pemrograman bahasa diri yang positif. Sahabat inspiratif perlu mendorong putra-putri tercinta untuk menggantikan kalimat-kalimat negatif dalam dialog internal mereka dengan kata-kata positif ya. Yang berikutnya adalah berbicara dengan guru atau sekolah. Ya, sahabat inspiratif perlu mengajari putra-putri tercinta untuk berbicara dengan guru atau staf sekolah yang bisa dipercaya, yang mereka percayai untuk membicarakan hal ini ya. Nah, sedangkan teknik yang berikutnya adalah mendukung pertemanan positif ya, sahabat inspiratif ya. Bantu putra-putri tercinta untuk mengembangkan pertemanan positif di luar sekolah ya. Mungkin bisa mengikuti aktivitas ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan sosial seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah memberikan dukungan emosional yang berkelanjutan ya. Pastikan kita sebagai orang tua selalu ada untuk mendukung putra-putri tercinta dan menjaga komunikasi terbuka ya. Berikan dukungan emosional yang stabil. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir, jika memang sahabat inspiratif belum bisa menyelesaikan ini, perlu kiranya sahabat inspiratif untuk berkonsultasi kepada psikolog atau atau profesional yang lain, atau bisa juga dengan praktisi NLP ya. Nah, jika memang Anda memerlukan, Anda juga bisa kontak saya ya untuk membicarakan hal ini, karena mental putra-putri tercinta ini sangatlah penting sahabat inspiratif. Dan terakhir, sebelum saya menutup video ini, izinkan saya bertanya kepada sahabat inspiratif semuanya ya. Sahabat inspiratif, seandainya Allah menciptakan
semua manusia di dunia ini tidak bisa melihat semua seperti saya. Namun, hanya ada 1 atau 2 orang yang bisa melihat. Kira-kira siapa yang dianggap cacat, ya? Tentu yang dianggap cacat adalah justru yang bisa melihat, karena dia berbeda gitu ya, sahabat inspiratif ya. Maka karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan paradigma mayoritas ya. Yang mayoritas itu yang benar gitu ya. Izinkan di kesempatan yang baik ini saya menawarkan sebuah paradigma, yaitu paradigma keberagaman. Paradigma keberagaman itu adalah sebuah paradigma yang saling melengkapi ya. Jadi Allah itu memang menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda, tetapi untuk saling melengkapi. Nah, sahabat inspiratif, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan sahabat inspiratif semua, mari kita tanamkan kepada putra-putri tercinta untuk menghormati keberagaman ya. Untuk menghargai perbedaan ya. Kita tanamkan akhlakul karimah ya kepada putra-putri tercinta, sehingga mereka memiliki sikap empati ya, memiliki kecerdasan empati yang baik ya. Nah, itu sahabat inspiratif yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan pastikan juga sahabat inspiratif untuk subscribe, share, dan like, ataupun juga memberikan komentarnya. Bagi yang sudah subscribe, share, dan like, juga komentar positifnya, saya ucapkan terima kasih tak terhingga ya, termasuk teman-teman sesama tunanetra yang sudah banyak menelpon saya. Wah, terima kasih banyak ya. Dukungan teman-teman ini sangat berarti bagi saya. Dan juga untuk Mas Slamet ya, sahabat baik saya yang sudah merekam video ini dengan loyalitas yang luar biasa ya. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita hari ini ya Mas Slamet ya. Baik, terima kasih sahabat inspiratif. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.